atau kalangan akademis sudah mengaitkannya ke sana. Demikian juga misalnya tentang Amir Hamzah, gitu. Yang tentu dikaitkan juga dengan revolusi sosial ini karena dia salah seorang dari korban. Padahal bukan Amir Hamzah saja korbannya, tetapi banyak bangsawan-bangsawan lain korban. Masyarakat-masyarakat biasa juga banyak yang korban dari situ. Kenapa terfokus kepada Amir Hamzah? Karena memang Amir Hamzah memang orang yang betul-betul konsisten tentang kemerdekaan dan perjuangan untuk Indonesia. Walaupun ada tudingan-tudingan terhadap Amir Hamzah yang dikatakan pro dengan Belanda. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena menurut saya penghargaan yang dilakukan terhadap Amir Hamzah karena karyanya, karena dia tidak memahami karyanya, tetapi melihat satu sisi saja tentang Amir Hamzah, sehingga sekali lagi menyampaikan pandangan yang keliru menurut saya. Oleh karena itulah, cerita-cerita tentang revolusi sosial di Langkat ini sudah banyak ditulis. Saya menemukan ada 4 yang ditulis oleh orang Langkat sendiri, begitu. Nah, diantaranya adalah Profesor Johar juga ada, tetapi tidak tegas mengatakan judul buku itu tentang revolusi sosial, tetapi bagian daripada buku itu. Ada juga Sulaiman Zuhdi menulis itu. Jadi itu di tahun 2014 ya. Juga menjadi bagian daripada bukunya, tentang bagian dari buku sejarah Langkat itu adalah revolusi sosial. Jadi demikian yang terakhir juga Jainal Akar, saya dapatkan bukunya. Bahwasanya menulis tentang revolusi sosial, tetapi revolusi sosial di Langkat itu hanya bagian daripada bukunya. Hanya Tengku Lahusni yang mempunyai buku yang berjudul dan membahas tentang revolusi sosial itu secara jelas. Padahal Lahusni pada waktu itu menulisnya pada tahun 70-an, yang masih ketat-ketatnya pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat politik dengan kesultanan. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Masih ragu-ragu semuanya. Tidak ada ketegasan, begitu. Tidak ada ketegasan. Masih ada ragu-ragu. Oleh karena itu perlu kita pikirkan penelitian yang secara jernih khusus tentang revolusi sosial yang di Langkat itu. Ya. Yang kemudian saya melihat begini. Kenapa diantaranya Prof. Johar telah menyampaikan betapa jelasnya tentang revolusi sosial atau kerusuhan sosial di Langkat itu. Tetapi orang masih meragu-ragukan, orang masih berpandangan yang negatif terhadap Kesultanan Langkat atau peristiwa yang terjadi di sana. Mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang lain. Karena menurut saya, pandangan-pandangan ini melihat dalam perspektif yang berbeda-beda. Tidak menempatkan pada tempatnya, sehingga berpandangan yang negatif terhadap Amir Hamzah yang korban dalam revolusi sosial itu, maupun masyarakat yang juga masuk korban di dalam revolusi sosial itu. Ada satu saya lihat dalam contoh 4 buku yang saya lihat, Kasim Ahmad misalnya, dia melihat perspektif sejarah atau penulisan peristiwa sejarah itu dalam konteks kemelayuan. Melayu dalam pemahaman yang luas. Kalau kita lihat lagi misalnya Sulaiman Zuhdi juga melihat perspektif yang berbeda, yang saya lihat tanpa metodologi yang jelas, tanpa pendekatan yang jelas untuk mengungkapkan peristiwa itu. Prof. Johar tampil dengan bukunya menceritakan itu. Saya melihat buku itu pun tampil karena Prof. Johar sebagai pelakunya, maksudnya sebagai yang hidup pada waktu itu, dan dia masyarakat itu dia lebih jelas melihat peristiwa-peristiwa itu karena dia
disebut sebagai pelaku sejarah. Nah, biasanya memang lebih clear, lebih objektif sang pelaku, yang pelaku sejarah itu menulis tentang sejarah itu. Tetapi karena yang memahaminya, yang selalu berpandangan keliru itu dalam perspektif yang berbeda-beda, sehingga mengabaikan itu, tidak mempercayai itu, mencari jalan-jalan lain supaya mematahkan segala fakta-fakta dan fakta-fakta yang jelas yang sebenarnya terjadi atau sesungguhnya terjadi terhadap revolusi sosial, khususnya kepada korbannya, yaitu Tengku Amir Hamzah. Oleh karena itu, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan metode apa dan pendekatan apa yang kira-kira cocok untuk menulis tentang revolusi sosial di Langkat ini, di Sultanan Langkat ini. Menurut saya adalah kitalah, kalau ini peristiwa di tanah Melayu, maka harus didekati dengan dalam hal penulisannya, khususnya penulisan sejarah peristiwa revolusi sosial ini, harus ditulis dengan metode-metode kemelayuan seperti yang dilakukan oleh Kasim Ahmad di Malaysia. Apakah ciri khas dari penulisan peristiwa sejarah di dalam kemelayuan? Yaitu tidak meninggalkan histogiografi dari suatu peristiwa itu. Kadang-kadang memang karya-karya histogiografi yang syarat dengan imajinatif, peristiwa-peristiwa disampaikan dengan imajinatif, menjadi lelucon bagi orang. Tetapi sebenarnya itulah ciri khas atau karakter dari orang Melayu menuliskan sejarahnya, yang merujuk kepada makna filosofis, belajarlah dari sejarah. Itu tak pernah dilakukan. Orang tidak pernah mencari cerita-cerita atau cerita-cerita dan legenda-legenda dan mitos-mitos yang memitoskan untuk yang berkaitan dengan revolusi sosial di Sumatera Timur itu. Ada yang bertanya kepada saya, apakah mungkin itu ada cerita-cerita, apakah sempat ditulis? Selagi kesultanan ada, itulah kerja Temenggung untuk menuliskan setiap peristiwa yang terjadi di wilayah kesultanannya. Jadi pasti ada. Tetapi sampai sekarang cerita-cerita itu belum pernah didapati. Nah, belum pernah, jangankan dikaji dengan itu, tetapi belum pernah didapati. Saya melihat kajian yang ditulis oleh Jainal Aka misalnya, mengaitkannya dengan hikayat Raja-Raja Pasai, tapi terbatas hanya menunjukkan sejarah Kesultanan Langkat itu, tidak menunjukkan kepada peristiwa revolusi sosial atau peristiwa kekacauan 1946 di Langkat. Saya pakai istilah kekacauan karena ini dipakai oleh Prof. Johar. Nanti saya akan tanya kepada beliau kenapa pakai konsep itu. Nah, karena ini sangat mengganggu menurut saya dalam pikiran orang yang menafsirkan, karena terlalu lemah. Secara semantik kekacauan itu masih ada tolerannya, begitu, tolerannya tentang sesuatu hal. Jadi ini nanti akan kita tanya, tidak pun di sini sekarang saya selalu berdialog dengan Datuk Sri Profesor Johar Arifin. Ibu-ibu, tuan-tuan yang saya hormati, apakah ada metode penulisan yang merujuk yang kemelayuan? Ada. Bagaimanakah? Sebetulnya saya ada ini ya, ada slide-nya ya. Ada di ini enggak? Aku karena terlalu lama ini. Ya. Saya udah kirim. Itu kamu Min, taruh ya kameranya. Dan pemahaman dalam konteks kemelayuan, dalam pemahaman, dalam penulisan karya penulisan peristiwa sejarah